Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya sehat bukan? Baik, untuk materi praktek pada pagi hari ini kita masuk dalam pembelajaran 2, yaitu untuk pelajaran 1 kita membahas tentang bola besar. Untuk di pelajaran 2 ini kita khusus membahas untuk permainan bola kecil. Perlu diketahui, permainan bola kecil ada 2. Yang pertama, nanti yang akan kita praktekkan teknik dasarnya, yaitu permainan bola kasti untuk yang pertama. Kemudian untuk pembelajaran yang kedua dan teknik kedua, yaitu permainan rounders. Baik, untuk mengawali video pembelajaran pada pagi hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas dari pagi, kita mulai dan nanti siang kita selesai, kita mulai dengan berdoa bersama dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, Pak Jah lanjutkan. Sebelum kita mempraktekkan gerakannya, bisa dibuka dulu pada buku paket kalian sebagai pedoman kalian melakukan praktek. Kita buka pembelajaran 2, yaitu tentang permainan bola kecil. Di sini dibahas yang pertama tentang aktivitas pembelajaran bola kasti. Apa saja nanti yang dipraktekkan? Ada gerak dasar melempar bola. Jadi gerak dasar melempar bola itu juga ada bermacam-macam. Ada melempar bola rendah, kemudian melempar bola datar, kemudian lempar bola lambung. Itu untuk yang melempar. Kemudian teknik yang kedua yaitu teknik menangkap bola. Jadi kita menangkap bola itu ada tekniknya biar tepat pada tangan kita. Untuk menangkap bola di sini ada 3. Yang pertama, menangkap bola rendah dari arah depan, menangkapnya. Kemudian menangkap bola datar dari arah depan juga. Jadi yang pertama tadi menangkap bola rendah dari arah depan, menangkap bola datar dari arah depan, dan yang ketiga menangkap bola lambung juga dari arah depan. Itu untuk yang pembelajaran kasti. Kemudian berikutnya ada teknik memukul. Nah, teknik memukul pastinya kita membutuhkan alat, yaitu alatnya disebut tongkat pemukul. Nah, apa saja yang kita praktekkan di memukul bola? Yang pertama ada pukulan lurus, yang kedua ada pukulan atas atau lambung tadi, kemudian yang ketiga pukulan samping, jadi posisi badan kita dari samping dan ayunan juga dari samping. Nah, jadi itu untuk teknik dasar kita melakukan permainan bola kasti. Kemudian berikutnya untuk permainan bola kecil yang kedua, yaitu ada pembelajaran permainan rounders. Perlu diingat sama. Jadi rounders hampir sama dengan permainan bola kasti. Yang membedakan apa? Peraturan permainannya dan juga bentuk lapangannya. Nah, apa saja yang kita praktekkan untuk praktek rounders? Jadi teknik dasarnya hampir sama. Ada teknik melempar, kemudian ada teknik menangkap, dan juga ada teknik memukul. Nah, jadi nanti kita praktekkan satu persatu. Jadi pembelajaran ini untuk kelas 4, 5, dan 6. Yang membedakan apa nanti? Yang membedakan nanti prakteknya. Mungkin di kelas 4
Untuk teknik yang dipraktekkan, teknik poin yang pertama. Teknik untuk kelas 5, teknik poin yang kedua. Untuk teknik kelas 6, kita ambil teknik yang ketiga. Nanti akan Pak Johan listkan sendiri. Jadi apa saja yang dipraktekkan. Tapi untuk pembelajarannya sama, di pelajaran 2 sama-sama pembelajaran tentang permainan bola kecil. Untuk teknik sama, hanya tingkatannya nanti yang berbeda. Kalau di kelas 6 sudah cenderung pada permainan dan juga peraturan permainannya. Kalau di kelas 5 kita bisa mempraktekkan teknik dengan sempurna. Kalau di kelas 4 kita bisa mencoba gerakan apa saja teknik dari permainan bola kasti dan bola kecil lainnya. Contohnya seperti rounders. Jadi kita harus bisa mempraktekannya. Untuk salah atau benar tidak jadi halangan. Yang penting kalian mau mencoba dulu, berani dulu. Bisa dipahami? Pinter. Jadi untuk alat yang harus disediakan, pertama, pemukul kasti, atau juga nanti kita buat untuk praktek memukul rounders. Apabila tidak mempunyai tongkat seperti ini, kalian boleh menggunakan alat yang lain. Ingat, tidak harus membeli. Gunakan alat yang ada di rumah. Yang penting apa? Menyerupai seperti tongkat pemukul seperti ini. Nah, bisa dipahami? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alat yang disediakan yaitu bola kasti. Iya. Bola kasti. Apabila tidak mempunyai bola kasti, kalian bisa memodifikasi dengan menggunakan benda yang lain. Contohnya, misalnya menggunakan kertas yang dibentuk bulat, kemudian diberi isolasi. Boleh, tidak harus membeli. Bisa dipahami? Bagus. Kemudian Pak Johan juga menggunakan alat bantu yang lain. Nah, ini masih seputar modifikasi alat. Karena Pak Johan prakteknya sendiri, jadi Pak Johan menggunakan alat bantu yang lain agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Contoh meja. Jadi meja ini nanti fungsinya untuk apa? Apabila Pak Johan ingin melakukan lempar berpasangan. Bisa dipahami? Bagus. Jadi untuk lempar berpasangan agar apa? Agar saat Pak Johan melakukan lemparan, bola itu dapat kembali ke arah Pak Johan. Kemudian berikutnya, Pak Johan juga menggunakan alat bantu bola gantung. Jadi gantungan ini fungsinya untuk apa? Karena tidak ada pelempar, jadi Pak Johan menggunakan bola gantung ini. Nah, semisal di rumah kalian tidak ada yang membantu, contoh pembelajaran hari ini bisa kalian tirukan. Jadi bisa bola ada tataan untuk menggantung yang digunakan sebagai pelempar bola nanti. Jadi kita hanya tinggal memukul. Baik, itu tadi alat dan juga alat modifikasi yang akan kita gunakan praktek pada pagi hari ini. Sudah siap praktek semua? Baik, kalau sudah siap praktek, yuk kita praktekkan bersama-sama. Agar apa? Pembelajaran hari ini sedikit banyak dapat kalian coba di rumah. Yuk kita praktekkan bersama-sama. Baik, sekarang kita masuk pada pembelajaran praktek teknik yang pertama, yaitu teknik melempar bola.
Jadi untuk teknik melempar bola ada berapa tadi? Ya, ada 3. Jadi yang pertama melempar bola rendah, yang kedua melempar bola datar, dan yang ketiga melempar bola lambung. Untuk posisi awalnya, nanti sebelum kita praktekkan, yaitu posisi badan tegak lurus, pandangan ke arah lemparan. Nah, jadi semisal lemparannya dari samping, jadi pandangan kita juga ke samping. Apabila lemparannya dari depan, juga pandangannya harus ke depan. Jadi sesuai dengan arah pelempar. Bisa dipahami? Baik, sesudah posisi badan tegak lurus, kemudian untuk melempar, saat melempar yang terpenting adalah jarak. Ketika jarak kita sudah tepat, kita bisa memvariasikan lemparan dengan mudah. Untuk melempar bola rendah, jadi bola ini dalam keadaan lebih rendah lemparannya. Jadi hasil lemparannya lebih rendah. Untuk bola datar, jadi datar itu dimaksud lemparannya lurus, tidak melambung, dan juga tidak terlalu rendah. Itu disebut lemparan datar. Kemudian untuk lemparan lambung, otomatis kalau lambung ada lemparan bola yang ke atas. Jadi lemparannya bola cenderung ke atas, melambung, dan hasilnya pasti lebih jauh. Bisa dipahami? Pinter. Yuk, sekarang kita praktekkan untuk melempar bola rendah. Baik, Pak Jan lanjutkan. Untuk praktek yang pertama pada teknik melempar, yaitu melempar bola rendah. Caranya, posisi badan tegak lurus, pandangan ke arah sasaran, entah itu dari samping, entah itu juga dari depan. Yuk kita praktekkan. Badan tegak lurus, kaki dibuka selebar bahu. Setelah itu, ayunkan tanganmu yang kamu gunakan untuk melempar, ayunkan ke arah pemukul, karena kita menjadi pelempar sekarang. Caranya, ayunkan tangan dari belakang ke depan, karena kita melakukan melempar bola rendah. Jadi hasil lemparannya rendah. Tangkap. Sekali lagi, hasil lemparannya rendah. Tangkap. Sekali lagi. Tangkap. Baik, Pak Jan lanjutkan. Sekarang kita praktek melempar yang kedua, yaitu melempar bola datar. Yuk kita praktekkan. Sama, posisi awal badan tegak lurus, kemudian kaki dibuka selebar bahu. Yang membedakan cara melemparnya. Jadi posisi tangan kita dari samping, kemudian juga kita melempar dari samping. Kemudian hasilnya apa? Hasil lemparan kita akan lurus dan mendatar. Yuk kita praktekkan. Dari samping. Sekali lagi. Baik, tadi kita sudah praktek yang kedua, yaitu melempar bola datar. Sekarang yang ketiga, kita mempraktekkan
teknik melempar bola lambung pada permainan bola kasti. Caranya bagaimana? Caranya tetap hampir sama, hanya yang membedakan gerakan ayunan tangan kita. Tadi lemparan bola rendah, kita cenderung hasil lemparannya lurus ke bawah. Kemudian yang kedua, melempar bola datar, kita dari samping cenderung bola hasilnya juga lurus tetapi mendatar. Nah, yang ketiga, kita membuat hasil lemparan kita melambung dan menjauh. Tetapi karena untuk hari ini kita hanya praktek tekniknya saja, Pak Johan hanya mencontohkan tahapan gerakannya saja. Bisa dipahami? Yuk kita praktekkan melempar bola lambung. Posisi badan tegak lurus, kaki dibuka selebar bahu. Tangan kiri sebagai apa? Sebagai arah tinggi rendah kita melakukan lemparan. Tangan kanan mengayunkan bola dari bawah ke atas, jadi hasilnya melambung. Yuk kita praktekkan. Melambung. Jadi hasilnya harus melambung. Baik, itu tadi 3 teknik gerakan untuk teknik melempar bola. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, selamat praktek untuk tahap yang pertama, yaitu teknik melempar pada permainan bola kasti. Sekarang kita masuk pada tahap berikutnya. Sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, yuk kita siapkan alatnya. Ya, sekarang kita masuk pada teknik yang kedua, yaitu teknik menangkap bola. Perlu diketahui, untuk teknik menangkap bola juga hampir sama dengan hasil saat kita menangkap bola dari pemukul. Yang pertama ada menangkap bola rendah. Yang kedua ada menangkap bola datar. Yang ketiga ada menangkap bola lambung. Bagaimana cara menangkap bola yang benar? Baik, perhatikan posisi tangan kita. Tangan kita satukan seperti membengkuk mangkok. Jadi saat kita menangkap lebih mudah. Sekali lagi, tangan kita satukan rapat sampai membentuk mangkok. Jadi kita lebih mudah menangkap bola. Bisa dipahami? Pinter. Sekarang kita mencoba menangkap hasil lemparan bola rendah. Tadi kalau bola rendah otomatis jaraknya lebih pendek. Kalau bola datar agak ke atas sejajar dengan dada nanti. Kemudian untuk lambung kita menangkapnya dari atas. Nah, sekarang kita coba untuk menangkap bola rendah. Yuk kita praktekkan. Untuk menangkap bola rendah, posisi badan tegak lurus, kemudian pandangan lurus ke arah bola. Lalu diikuti dengan badan sedikit membungkuk, karena hasil bola yang kita ambil atau kita tangkap itu lebih rendah. Bawa. Bawa. Baik, itu tadi contoh menangkap bola
rendah dari arah depan. Sekarang berikutnya menangkap bola datar. Jadi hasil tangkapan kita lebih tinggi ke atas, tetapi tetap tidak melambung, jadi sejajar dada. Yuk kita praktekkan. Jadi untuk menangkap bola datar, kita posisi badannya yang pertama adalah tegak, pandangan lurus ke depan, kemudian jangan lupa kedua tangan rapatkan untuk menangkap hasil pukulan dengan bola datar. Yuk kita praktekkan. Jadi cenderung sejajar. Itu tadi contoh menangkap bola datar. Sekarang contoh tahapan gerakan menangkap bola lambung. Jadi untuk lambung otomatis pandangan kita ke arah datangnya bola dari atas. Kemudian menangkap menggunakan dua tangan. Yuk kita praktekkan. Nah, tahapan gerakannya hampir sama. Posisi badan tegak lurus, kedua kaki nah dibuka selebar bahu, kemudian kita fokus pada sasaran atau bola. Karena ini lemparan bola melambung, otomatis bola datangnya dari atas. Cara menangkapnya dari atas. Nah, langsung diambil menggunakan dua tangan, jangan satu tangan. Gunakan dua tangan lebih efektif karena pasti bola tidak akan jatuh ke bawah. Sekali lagi, kita menangkap hasil pukulan bola melambung. Gunakan dua tangan. Sekali lagi, gunakan dua tangan kalian. Bisa dipahami? Nah, itu tadi tahap 2 untuk teknik menangkap bola. Ada 3. Yang pertama tadi teknik menangkap bola rendah dari arah depan. Jadi menangkap bola dari arah depan cenderung kita menangkapnya lebih rendah. Jadi menangkap bola rendah dari arah depan, kita cenderung menangkapnya rendah. Untuk yang kedua, menangkap bola datar dari arah depan, kita cenderung menangkapnya lebih tinggi. Nah, itu seperti ini. Itu seperti ini. Lebih tinggi, tidak terlalu ke bawah. Kemudian yang ketiga, teknik menangkap bola lambung dari arah depan. Nah, dari arah depan otomatis kita pandangannya tidak lurus ke depan. Karena apa? Bola datangnya dari atas karena hasil pukulan bola lambung. Nah, dari atas otomatis kita menangkapnya menggunakan dua tangan. Bola datang, tangkap dengan dua tangan. Bisa dipahami? Baik, selamat mencoba untuk tahap 2, yaitu tahap menangkap bola. Sekarang kita masuk ke tahap 3, yaitu tahap memukul bola. Pada gerakan tahap ini juga sama, ada 3. Yang pertama, pukulan bola lurus. Yang kedua, pukulan bola atas, jadi arahnya nanti melambung. Kemudian yang ketiga, pukulan bola samping. Untuk tahap awal, sama dari ketiga contoh pukulan tadi, posisi badan tegak, lurus, pandangan lurus ke depan.
Yang membedakan apa? Arah pukulan kita dan teknik memukulnya. Untuk pukulan bola lurus, pertama, tangan sebagai mengukur tinggi atau rendah kita meminta lemparan. Kemudian diikuti dengan tangan kanan memegang tongkat, kemudian ayunkan. Itu untuk pukulan lurus. Nah, ayunkan. Yang kedua, pukulan bola atas atau lambung. Nah, jadi posisinya seperti ini. Jadi nanti kita memukul bola dari samping bawah menuju ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian yang ketiga, pukulan bola samping. Nah, tangan kita dari samping seperti ini. Ini bisa untuk powerful. Ini tangan kiri sama, tinggi rendah kita meminta lemparannya. Yang membedakan arah pukulan. Ini dari samping. Nah, kemudian ayunkan. Sekali lagi. Dari samping, kemudian ayunkan. Bisa dipahami? Yuk kita praktekkan dengan bola. Yang pertama, pukulan bola lurus. Sekali lagi. Yang kedua, pukulan bola atas atau lambung. Yang ketiga, pukulan bola samping. Baik, itu tadi contoh tahapan teknik gerakan memukul bola. Jadi ada 3. Yang pertama, pukulan bola lurus. Ya, lurus. Yang kedua, pukulan bola atas atau lambung. Yang ketiga, pukulan bola samping. Pak Jan ulangi. Pukulan bola lurus. Ini lurus. Kedua, pukulan bola atas atau lambung. Yang ketiga, pukulan bola samping. Bisa dipahami? Baik, ke materi berikutnya yaitu permainan rounders. Rounders masih termasuk dalam permainan bola kecil. Untuk permainan rounders, tekniknya hampir sama dengan permainan bola kasti. Sekali lagi, tekniknya hampir sama. Yang membedakan apa? Peraturan permainannya dan juga bentuk lapangannya. Tapi untuk tekniknya sama, ada teknik melempar, teknik menangkap, dan teknik memukul. Untuk pembelajaran hari ini, Pak Johan berikan contoh lagi untuk teknik melempar, menangkap, dan memukul pada permainan rounders. Karena pada lemparan rounders ada melempar bola menyusur tanah. Dan juga saat menangkap, otomatis posisi badannya kita jongkok karena yang kita tangkap hasil pukulan bola menyusur tanah. Jadi menggelinding kita tangkap dengan posisi badan jongkok. Sudah siap praktek?
Yuk kita praktekkan bersama-sama. Baik, pada pembelajaran rounders, untuk teknik lemparan rounders hampir sama dengan kasti, yaitu arahnya kita bebas untuk memilih, ingin mendatar, ingin melambung, bebas sesuai pelempar. Hanya pada permainan rounders kita berhadapan tepat pada pelempar. Kalau kasti kan hadapannya menyamping, posisinya dari samping. Tapi kalau rounders dari depan. Nah, dari depan seperti ini. Bisa dipahami? Jadi untuk lemparannya kita bebas memilih mau lemparan mendatar, mau lemparan melambung, atau lemparan rendah atau menyusur tanah tadi. Kalau di rounders istilahnya lemparan menyusur tanah. Yuk kita praktekkan bersama-sama. Lemparan pertama. Lemparan kedua. Lemparan ketiga. Bisa dipahami? Itu tadi contoh untuk melempar bola pada permainan rounders. Jadi hampir sama, bisa divariasikan dengan lemparan bola mendatar, divariasikan lemparan bola melambung, dan juga divariasikan dengan lemparan bola rendah. Tetapi pada permainan rounders, yaitu lemparan bola menyusur tanah. Jadi kita posisi badannya jongkok, kemudian melempar menyusur tanah. Sekarang kita masuk ke tahap menangkap bola. Untuk tahap menangkap bola hampir sama juga pada permainan bola kasti. Yang terpenting apa? Posisi tangan kita dan juga arah pandangan kita. Kita harus fokus pada arah datangnya bola. Jangan sampai kalian ngelamun siap-siap bola ini mengenai kepala kalian. Tetapi harus fokus pada arah datangnya bola. Semisal arah datang bola dari depan atau lurus mendatar, ya kita tangkap. Dari atas juga sama, tangkap. Menyusur tanah juga sama, kita dengan jongkok. Yuk kita praktekkan bersama-sama. Baik, teknik menangkap bola pada permainan rounders. Sekali lagi hampir sama dengan kasti. Hanya yang membedakan cara menangkap bola rendah atau pada rounders disebut menyusur tanah. Yuk kita praktekkan. Untuk menangkap yang pertama, menangkap bola mendatar, menangkap bola melambung. Yang ketiga, menangkap bola menyusur tanah. Sekali lagi. Ya. Jadi bola dari bawah atau dari lapangan menggelinding menyusur tanah. Bisa dipahami untuk tahap menangkap? Baik, kalau paham silahkan kalian praktekkan di rumah. Kemudian kalau sudah, kita masuk ke tahap yang terakhir pada teknik, yaitu tahapan memukul bola. Sudah siap dipraktekkan? Yuk kita siapkan alatnya. Baik, kita masuk tahap ketiga untuk tahap teknik memukul pada permainan rounders. Jadi untuk memukul pada permainan rounders, kita bebas memilih mau lemparan dengan hasil pukulan nanti melambung, atau lemparan dan hasil pukulan mendatar. Bebas kalian memilih sesuai arah pukulan bolanya. Entah itu kalian mau memukul hasil pukulan dan pukulan bolanya lurus, melambung. Yang terpenting kalian dapat melakukan pukulan dengan sempurna. Bisa dipahami?
Baik, kita praktekkan bersama-sama untuk teknik memukul bola pada permainan rounders. Yuk kita praktekkan. Pada teknik memukul bola, jadi tadi kita berhak memilih pukulan kita ke arah yang bagaimana. Yang terpenting hasil pukulan sempurna dan keras. Yang membedakan apa? Kita tidak berdiri menyamping, tetapi kita berada tepat berhadapan pada pelempar bola. Jadi cara memukulnya sama. Pandangan lurus ke depan, diikuti dengan tangan kiri sebagai tinggi rendah pukulan. Yang membedakan posisi tubuh kita tidak menyamping, tetapi saling berhadapan. Pukulan pertama. Pukulan kedua. Pukulan ketiga. Baik, itu tadi contoh dari teknik memukul pada permainan rounders. Yang membedakan apa? Posisi badan. Kalau permainan kasti, kita menyamping dari lapangan. Seperti ini posisinya. Tetapi kalau rounders, kita saling berhadapan dengan pelempar. Jadi seperti ini. Bisa dipahami? Baik, pada permainan rounders ada tambahan untuk cara mematikan lawan. Bagaimana cara kita mematikan lawan? Bisa melempar pada bagian tubuh yang sah seperti badan, ya, sampai paha. Kaki tidak sah, kepala tidak sah. Yang kedua, caranya dengan mentik. Jadi kita mentik pada pemukul yang lari sebelum dia hingga pada base namanya. Kalau di permainan bola kasti namanya post, tetapi kalau di rounders namanya base. Jadi sebelum pemukul itu hingga pada base, penjaga boleh mentik pemukul tadi, otomatis akan ada pergantian. Bisa dipahami? Sekali lagi, caranya ada dua, sama. Kalau kasti dilempar pada bagian tubuh yang sah, di rounders juga sama. Dilempar pada bagian tubuh yang sah tadi apa? Badan sampai paha, yang tidak sah, kepala dan kaki. Kemudian pada teknik rounders, yaitu ada cara mentik bola. Mentik bola dilakukan apabila pemukul dapat memukul dengan sempurna, kemudian dia lari mengelilingi base sebelum dia hinggap pada base atau pos. Sekali lagi, berhak mentik pada pemukul tadi, bukan pelempar, jadi pemukul. Kemudian otomatis ada pergantian pada permainannya. Bisa dipahami? Bagus. Baik, sekian video pembelajaran dari Pak Johan. Apabila ada kurangnya, Pak Johan mohon maaf. Semoga kalian tetap diberi kesehatan dan semoga kalian juga diberi kelancaran pada pembelajaran hari ini. Tetap di rumah, tetap sehat. Dadah.